Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dari kelas BC233. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu perkembangan kognitif. Yang pertama, pengertian kognitif. Kognitif adalah bagaimana seorang anak mampu beradaptasi dan mempelajari suatu objek serta kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Kognitif juga merupakan semua kegiatan mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Sebagai akibatnya, individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Kognitif tidak bisa dipisahkan menggunakan kecerdasan seseorang. Nah, yang kedua, bagaimana perkembangan kognitif? Yang pertama, tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi akan membangun suatu pemahaman tentang dunia, mengordinasikan pengalaman sensor seperti melihat dan mendengar dengan tindakan fisik, dengan berfungsinya alat indera serta kemampuan melakukan gerak motorik dalam bentuk refleksi ini. Maka seorang bayi berada dalam keadaan siap untuk mengadakan hubungan dengan dunianya. Yang kedua, tahap pemikiran praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak menggambarkan dunia mereka dengan kata-kata, gambar ataupun simbol. Namun masih belum bisa untuk melakukan operation, yaitu tindakan mental yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Yang ketiga, tahap operasi berpikir konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang pertama itu pengurutan, desensitizing, referensibility, konversasi. Yang keempat, penghilang sifat egosentrisme. Yang keempat, tahap operasi terakhir formal, usia 11 hingga dewasa. Tahap ini adalah periode akhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti nalar, dan nilai. Nah, selanjutnya, fungsi perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, lanjut yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda, tergantung dari fungsi kognitifnya. Nah, yang kelima, merasakan dan mengenali kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu yang di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan melon, semangka dan melon, dan seterusnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, langsung saja. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan para psikolog. Pertumbuhan, growth, adalah pertumbuhan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal.
pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Misalnya, dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, perilaku. Berikut beberapa pengertian dari perkembangan menurut para ahli. Mons DKK menyatakan perkembangan merupakan suatu proses menuju keseumpamaan yang tidak bisa terulang kembali. Perkembangan diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang bersifat tetap dan tidak bisa kembali. Misalnya, perkembangan secara fisik, perubahan bentuk dan fungsi fisiologis akan berubah sejak anak-anak dan terus tumbuh ke arah menjadi dewasa. Schaeffer dan Hornung mengartikan perkembangan sebagai perasaan yang tumbuh pada seseorang dan mengakibatkan perubahan jangka panjang, pola pikir, hubungan sosial, dan skill motorik. Menurut Schaeffer dan Hornung melibatkan beberapa unsur dalam perkembangan pada anak. Perkembangan mengakibatkan perubahan pada kematangan tingkat berpikir, interaksi sosial, dan dan semakin matangnya fungsi motorik Desmita mengartikan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik dan di dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmaniah dan rohaninya menuju tahap yang lebih matang. Menurut Yusuf, mengartikan perkembangan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmani maupun fiksi rohani, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Menurut Harlock, perkembangan merupakan rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari interaksi atau pengalaman. Hal tersebut menyebabkan perubahan yang dapat dirasakan sebagai banyaknya pengalaman hidup dan interaksi dengan sosial. Maka, perubahan dialami juga semakin bervariasi. Menurut Sarton Yusen, perkembangan merupakan pola yang berkembang terus menurut sepanjang hayat. Perubahan ini berlangsung sampai menimbulkan sifat baru dari diri individu. Misalnya, sifat egois pada anak-anak akan berkembang setelah mengenal interaksi sosial dan saling membutuhkan antar manusia, sehingga perubahan sikap tersebut. Menurut Harlock, pada tahun 1991, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan terjadi secara serempak selama kehidupan ini, yaitu pertumbuhan yang disebut sebagai evolusi dan kemunduran yang disebut sebagai involusi. Nah, selanjutnya faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu. Nah, ini kajian medik dan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi baik faktor bawaan atau faktor keturunan maupun faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh psikososial. Betul kan? Berikut ini merupakan aliran-aliran yang dijadikan sebagai pedoman para ahli mengenai faktor yang memengaruhi perkembangannya. Yang pertama, aliran nativisme. Para ahli yang mengikuti aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor di bawah sejak lahir atau keturunan. Maksudnya itu. Yang kedua, aliran empirisme atau aliran empirisme menyatakan bahwa perkembangan manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikan yang diperoleh. Yang ketiga, aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini berpendapat bahwa
di dalam perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan yang saling berintegrasi berdasarkan ketiga aliran yang dijelaskan oleh para ahli di atas. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.